Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tips and tricks ya buat teman-teman yang sedang melaksanakan pembelajaran guru penggerak tentunya di modul 2.3 yaitu tentang coaching dan supervisi akademik. Salah satu kemampuan keterampilan yang harus dimiliki seorang guru penggerak adalah keterampilan untuk mengcoaching. Bagaimana dia menjadi seorang coach, bagaimana bisa menjadi pembimbing, baik itu bagi murid, baik juga rekan sejawat, untuk bagaimana mereka dapat menggali potensinya, bisa menemukan sendiri solusi-solusi terhadap permasalahannya, dan itu adalah satu keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin pembelajaran, yang tentunya memang guru penggerak ini disiapkan ke arah tersebut. Nah, yang sering muncul pertanyaan ini ya, yang saya alami juga adalah ketika kita belajar tentang salah satu pendekatan yang dipakai yaitu Tirta. Tirta itu kan ada modulnya sih sebenarnya. Kalau tentang pembahasan tentang Tirta ini teman-teman bisa searching atau mungkin fokus pada materi yang sudah disediakan di LMS. Tirta itu adalah T-nya tujuan, I-nya adalah identifikasi, R-nya itu rencana aksi, dan T itu tanggung jawab. Itu kita sudah dituntun bagaimana menjadi seorang coach. Kita itu alur percakapan yang baik itu seperti apa yang ada di Tirta tersebut ya. Dengan di sana juga dikenalkan bagaimana kita dengan metode rasa ya. Jadi bagaimana kita mereceive, menerima semua apa yang disampaikan coach, terus hanya itu bagaimana kita itu bereaksi terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh seorang coach dan sebagainya. Untuk materi tersebut teman-teman bisa mendalaminya di modul yang sudah disediakan. Nah, untuk video kali ini saya akan berbagi tips yang banyak sekali dialami oleh pemula, coach pemula ya, sebagai kita yang baru belajar tentang coaching, bagaimana seseorang itu mampu memberikan ask, kan salah satunya rasa, terakhir itu ask. Bagaimana kita bertanya, pertanyaan yang bukan pertanyaan biasa, tapi pertanyaan yang berbobot, gitu kan? Jadi bagaimana kita itu bisa memantik, gitu kan? Bagaimana kita itu bisa memantik apa yang ingin dicapai, tujuan yang akan diraih oleh seorang coach, kita itu bagaimana memancingnya tanpa memberikan nasihat kepadanya. Ya, jadi yang kebanyakan yang terjadi, kita yang baru-baru pemula belajar tentang coach masih sering ya yang namanya membuat pertanyaan yang sifatnya tertutup. Tertutup itu artinya kita bukan menggali, tapi malah kita yang menasehati. Nah, itu yang harusnya sedikit dihindari untuk coach ini. Bagaimana mereka betul-betul secara naluri, secara natural, mereka itu berhasil tergugah dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik kita yang dapat dimunculkan sehingga mereka mampu menemukan solusi-solusi secara mandiri. Karena memang sejatinya seseorang itu yang paling tahu kondisi atau masalah yang dihadapi adalah dia sendiri. Jadi bagaimana dia bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dia hadapi dari coaching ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita itu bisa memunculkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Karena salah satu keterampilan di Tirta itu keterampilan asking, bertanya. Dan ternyata teman-teman, bertanya itu merupakan sesuatu yang tidak mudah, betul ya, apalagi buat yang masih pemula. Kadang kita stuck nih, kita mau tanya apa lagi sih, sehingga banyak di pemula-pemula itu, saya pun sendiri awalnya seperti itu teman-teman. Jadi awalnya itu cari referensi tentang pertanyaan nih, jadi cari pertanyaan-pertanyaan seputar rata, bahkan ada beberapa hal yang saya hafalkan. Dan ternyata kalau kita melakukan itu, memang sih itu membantu kita, namun sedikit. Kalau kita terbiasa menghafal pertanyaan, akhirnya kita akan terikat, kita akan terbelenggu. Padahal kunci dari coaching itu kan kita melahirkan pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh coach. Coach menjawab apa, dari pertanyaan itulah kita sambungkan bagaimana muncul pertanyaan-pertanyaan baru sehingga pertanyaan ini mampu mengeksplor apa yang dimiliki oleh seorang coach itu tersendiri. Jadi bukan pertanyaan yang udah terkonsep teman-teman. Kalau pertanyaan yang sudah terkonsep ketika kita tanyakan,
kok jawabannya tidak nyambung, nah ini akan menjadi masalah baru dibuat kita. Jadi makanya oleh karena itu kita mengalir saja. Tips yang pertama kita lakukan adalah yang pertama, pahami dulu ya alurnya. Boleh kita kalau belum terbiasa, kita tentukan poin-poin dulu. Nanti di percakapan itu kayak misalnya, pertama menentukan tujuan dari percakapan ini apa. Kita harus centang pertama. Poin yang kedua, kita harus mengidentifikasi. Nah ini tahapannya ini kita harus betul-betul tata. Yang kedua adalah identifikasi. Bagaimana sih mengidentifikasi sebuah masalah? Ya kita buat pertanyaan pemantik teman-teman, misalnya si coach ini mau cerita apa, kita mancing. Contoh nih ya, contoh misalnya, baik Bapak atau Ibu, hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Nah itu kan pembukaan nih. Akhirnya si coach jawab, oh iya Pak, saya akan bertanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah dari percakapan yang disampaikan oleh coach tersebut, kita akan bisa muncul pertanyaan. Nah pertanyaan, jadi oh iya, jadi kita akan bahas ini ya, jelas arahnya. Setelah itu kita akan mulai nih buat pertanyaan-pertanyaan kecil. Nah misalnya udah muncul permasalahan yang sudah diceritakan, kita tanya, dari yang masalah Bapak atau coach ini sampaikan, ideal, kondisi ideal yang diharapkan tuh seperti apa? Nah gitu kan ya. Jadi misalnya permasalahannya tentang anak yang bermasalah, murid yang bermasalah, saya tanya, kira-kira murid yang ideal itu seperti apa menurut Bapak? Nah dari itu kan menggambarkan, jadi kalau saya itu kepengen murid yang begini, 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 kan gitu ya. Nanti kalau sudah kepengen seperti itu, baru kita masuk. Nah kalau misalnya terjadi seperti itu, kira-kira nih yang dihadapi oleh Bapak Ibu, muridnya Ibu ini ada di kondisi yang mana? Kita kasih gambaran nih kalau misalnya kurang jelas. Pakai skala ya, kalau saya pakai skala. Dari skala 0 sampai 10, misalnya 0 nih paling belum, kalau 10 itu paling bagus, kira-kira murid Bapak Ibu ada di mana? Nah gitu kan. Oh menurut saya kayaknya ada di 3 atau 4. Nah itu udah identifikasi nih. Oh ternyata masalahnya ada di sini nih. Nah kalau sudah ketemu masalahnya, baru nih kita pancing lagi. Kira-kira kalau murid Ibu di situ, sedangkan kondisi yang diharapkan segitu, kira-kira langkah apa yang pengen Ibu lakukan nih, yang paling sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan agar si murid ini bisa pindah dari segini menjadi segini. Nah itu kan memancing nih. Si coach ini akan bercerita, oh kalau begitu mungkin gini ya Pak, mungkin begini ya. Nah seorang coach kita itu memang harus menghadirkan kehadiran penuh. Nah kalau dulu itu di mindfulness ya, jadi kita itu mendengarkan dengan rasa, hadir sepenuh hati. Kita fokus dari apa yang disampaikan coach. Nah dari itu kita kita bantu seorang coach itu memunculkan apa yang ingin bisa ia lakukan untuk merubah keadaan itu. Nah, jadi itu kita berikan pertanyaan sesuai dari apa yang dijawab oleh seorang coach tersebut. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi bukan kita memberikan nasihat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan terkonsep, tidak. Tapi bagaimana dari jawaban seorang coach itu kita lahirkan pertanyaan-pertanyaan baru untuk menuntun mereka ke arah yang ingin dituju. Jadi coach itu seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan kadang begini nih. Gimana nanti kalau misalnya coachnya jawabnya nggak tahu? Saya juga pernah ngalamin. Menurut Ibu bagaimana? Gimana ya Pak? Nggak tahu. Saya belum pernah ke sana. Gimana ya? Nah, kalau nggak tahu ini kan kadang memancing coach itu agar, ini mau ditanyain apa orang jawabannya nggak tahu. Nah, kita jangan merasa terhenti ketika coach kita itu menjawab nggak tahu. Itu masih bisa kita munculkan sebuah pertanyaan baru. Contoh begini. Baik, kita pancing lagi dari skala nih. Oke, sekarang begini. Kalau bingung kira-kira Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu itu pakai skala yang untuk si murid, sekarang saya beri pertanyaan buat Ibu nih. Ibu misalnya ketidaktahuannya dari skala 0 sampai 10 gitu ya. Ketidaktahuan Ibu itu di mana? Ada di nomor berapa? Apakah sangat tidak tahu? Apakah tidak tahunya di skala berapa? Atau ragu-ragu aja? Nah ini kan kita bisa tahu nih. Oh ketidaktahuannya di level ini. Kita pancing lagi. Nah kira-kira kalau sudah Ibu tahu nih ketidaktahuan itu berarti kan ada yang tahu sedikit. Nah ini yang bisa digali. Atau mungkin kita pancing dengan
hal-hal yang lain. Mungkin ketidaktahuannya ibu itu karena memang sulit menentukan langkah ke depannya atau bagaimana. Nah, ini kita bisa, sebenarnya bisa, bukan tidak bisa dari ketidaktahuan itu. Salah satu memang keterampilan dari seorang coach itu memang harus dari terbiasa, teman-teman. Disadari atau tidak, kalau kita sering melakukan teknik coach ini, kita terbiasa, naluri kita itu akan muncul dengan sendirinya, teman-teman. Jadi pertanyaan itu akan muncul dengan sendirinya tanpa dibuat-buat. Sekali lagi itu butuh latihan. Makanya teman-teman, kalau memang mau mendalami, ingin menjadi seorang coach yang baik, kita harus sering-sering latihan tuh. Ke murid kita, ke teman kita. Kita lakukan sendiri, meskipun kita itu dengan percakapan sederhana, kita lakukan teknik coach tadi. Jadi tirta itu kita lakukan nih kepada percakapan-percakapan kepada teman-teman. Akhirnya kita itu akan termudahkan, kita akan terbiasa. Jadi pertanyaan berbobot itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi salah satunya itu. Bolehlah kita awal-awalnya cari referensi pertanyaan tuh kayak gimana modelnya, kita cari referensi. Tapi sekali lagi, kalau kita sudah mau melakukan coach, jangan terpaku pada pertanyaan-pertanyaan. Jadi efeknya, esensinya kita tidak akan dapat tuh. Nah, jadi kalau cuma poin penting alurnya kayak tirta tadi ya, jadi mulai dari tujuannya apa, identifikasi, kemudian rencana aksi. Jadi kalau sudah teridentifikasi, kita langsung ke rencananya, bagaimana kita memancing coach untuk menyampaikan rencana tindak lanjutnya. Oke Bapak Ibu, misalnya kondisinya seperti itu, langkahnya udah ketemu seperti ini. Nah sekarang kapan nih mau dilaksanakan? Nah itu sebenarnya tanggung jawab juga ya, komitmen juga. Rencananya apa nih paling dekat yang mau dilakukan nih? Oh ya saya pengen beginilah, ngobrol misalnya atau melakukan ini. Itu kan udah muncul tuh rencananya. Oke, nah sekarang komitmennya juga, tanggung jawabnya. Kira-kira kapan? Itu muncul juga. Jadi kapan nih langkah yang akan dilakukan itu, kapan mau dilaksanakan? Nah, jadi memang salah satu hal yang lupa ini ya dari awal. Pentingnya adalah jalin keakraban antara seorang coach dan coaching. Kalau kita tidak membangun chemistry itu dari awal, ini bisa ambiar teman-teman, bisa bubar. Jadi efeknya adalah kita harus bagaimana membangun kedekatan emosional itu dari awal. Kalau memang kita butuh kedekatan sebelum melakukan coaching, kita ngobrol aja dulu. Biar apa? Terjalin yang namanya chemistry dulu. Nah kalau udah chemistry ini terjalin, udah deket nih, kita melakukan coach itu akan mudah. Alurnya itu akan tertata. Dan keterampilan kita itu, bagaimana menjadi coach yang baik itu memang harus dengan terbiasa dulu. Kata benar ya, practice make perfect, itu benar. Jadi kalau udah kita praktik menjadi coach sering, itu akan alurnya akan mudah berjalan dengan baik. Baik teman-teman, itu ya. Jadi tirta itu kita lakukan mulai dari tentukan tujuan, terus kemudian identifikasi masalah, kemudian rencananya apa yang mau dilakukan, terus komitmennya atau tanggung jawabnya apa. Tirta itu kemudian hadirkan dengan rasa, latihan dengan membuat pertanyaan berbobot. Ingat ya, pertanyaan itu bukan disetting duluan, tapi bagaimana pertanyaan itu muncul dari statement-statement yang disampaikan seorang coach. Buat ke lingkungan yang aman, nyaman, yang santai, tidak kaku. Nah, itu akan memudahkan kita dalam proses coaching. Baik teman-teman, itu saja ya yang bisa dapat saya sharing pada teman-teman kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf ya, saya masih juga dalam tahap pembelajaran ya, bagaimana tips-tips ini berguna terutamanya buat pemula, rekan-rekan guru penggerak yang mau memulai modul ini. Terima kasih, itu saja yang dapat saya bagi. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.